Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat. Suatu pagi di rumah baru ini ada yang mau saya ceritakan. Yakinkah Anda ingin mempunyai lantai 2 dengan biaya sangat terjangkau? Bila rumah Anda kecil, itu sangat diperlukan. Ini ceritanya, ikuti sampai selesai biar Anda tidak gagal paham, dan pastinya Anda pasti akan mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Yuk kita ikuti. Rumah lantai 2 pasti diidam-idamkan oleh semua orang, karena sekarang banyak lahan kecil, biar ruangan menjadi lega, banyak ruangan, maka harus membuat lantai 2. Tetapi membuat lantai 2 sesuatu yang tidak mudah karena biayanya mahal. Tetapi ini ada tip yang sangat terjangkau sekali ya. Lihat di sini, saya dari belakang rumah. Jadi dikala membuat rumah dengan tembok yang tinggi, ini ada namanya sabuk cor. Sabuk cor itu dengan ketinggian tertentu sudah diatur seperti ini. Jadi rumah lantai 2 dengan menggunakan dak kayu ini sangat terjangkau. Satu, struktur rumah lantai 1. Jadi biayanya terjangkau ya. Biayanya terjangkau ini. Jadi hanya disunduk-sundukkan di atas cor itu ada kayu-kayu yang belum tertutup itu ya. Ya kan? Kalau kita membuat lantai 2 yang konvensional beneran, kita harus membuat struktur yang sangat kuat, kemudian seperti membuat rumah 2. Ini hanya rumah 1 ya. Ayo ikuti terus. Kita ambil contoh rumah di depan itu inginnya membuat lantai 2 ya. Karena sama-sama dengan budget terbatas, itu rumah itu didak kemudian dibiarkan sampai nanti punya dana. Kelemahan menggunakan itu satu, itu berarti kan harus membuat rumah lagi. Berarti membuat 2 rumah. Yang pertama rumah lantai 1, kemudian itu dibiarkan sudah ada 5 tahun lebih itu. Harus membuat rumah lagi di atas itu. Dan untuk membuat rumah lantai 2 yang meneruskan itu biayanya tinggi karena pertama progresnya itu kan sangat sulit. Semua bahan-bahan harus dinaikkan. Berarti ongkos tenaga kerjanya sangat mahal ya. Seperti itu. Dan biasanya kalau seperti itu, membuat lantai 1-nya sudah mahal, membuat lantainya 2 ya perlu waktu dan harus dipikir-pikir betul, sehingga bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun belum dibuat. Yang keduanya, pasti banyak yang bocor daknya itu ya. Kemudian saya lanjut yang lantai 2 menggunakan dak kayu. Struktur rumah lantai 1. Hanya temboknya dibuat agak tinggi, difikirkan biar lantai bawahnya juga tinggi, lantai atasnya juga tinggi. Makanya rumahnya dibuat atap pelana seperti ini, ketinggian 4 meter lebih ya. Nah, seperti ini teman-teman, yuk ikuti terus. Menggunakan dak konvensional yang jelas dak cor ya, mahal.
strukturnya harus betul-betul kuat karena bebannya berat. Strukturnya sudah dibuat sedemikian rupa, struktur lantai 2. Ya. Kemudian biayanya sangat tinggi. Menggunakan dak hebel 3 tahun yang lalu sangat murah, tetapi sekarang dak bata ringan itu sudah tidak murah lagi karena besi siku dan gelagor misalnya ini untuk belandar ini dulu hanya 350, sekarang sudah 550 lebih. Nah, ini ya. Jadi gampangnya dak kayu itu hanya belandar-belandar tadi disunduk-sundukkan di tembok, kemudian di sana di atas tadi, di atas daripada cor sabuk rumah ya. Seperti ini ya, teman-teman. Ya. Yang di pinggir gagurnya tipis saja untuk menghemat kayu, kemudian dibinabol. Selain dikaitkan di tembok, juga dibinabol. Kenapa tidak dibuat sebesar ini? Dengan tinjauan efisiensi penghematannya. Nah, kemudian ini diberi lubang namanya void. Lubang ini fungsinya untuk apa? Biar lantai 2 itu tidak terisolir, diberi lubang sehingga ada komunikasi antara lantai 1, di sini ada ruang keluarga, ya. Kemudian di sini ada lantai 2-nya. Nanti diberi railing atau pagar ya, teman-teman ya. Ini yang sudah tertutup di atas kamar ya. Seperti ini. Ya. Ya. Nah, seperti ini kan. Kemudian ini kamar mandi. Ya. Ya, atasnya seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian ini biar nyambung dengan konsep rumah dak kayu, maka pintunya juga dibuat kayu sekalian ya, dibuat kayu. Kemudian biar pintu kayu itu kuat kena air, ini diberi seng seperti ini ya. Semua masih tinggal finishing semua ya. Itu diberi kaca biar kamar mandi tidak gelap. Di atas juga ada ventilasinya. Kenapa ini tidak menggunakan alumni? Karena memang biar nyambung dengan konsep rumahnya. Biar nyambung dengan konsep rumahnya ya. Kemudian di antara beberapa lantai 2 menggunakan konvensional, satu biayanya mahal, kemudian setelah di dak harus dipelur lagi, kemudian nanti pasang keramik ya, harus pasang keramik. Terus di bawahnya juga harus diplamir. Kalau tidak ingin biar kedap suara, tetap harus di plafon. Menggunakan dak hebel, setelah dak hebel dipasang juga harus dipelur lagi, kemudian pasang keramik lagi, biayanya banyak. Bawahnya juga harus diplamir tebal atau diberi plafon. Kemudian ada teknik-teknik yang menggunakan karsiplor, yaitu menggunakan dak instan, yaitu dengan itu yang ada di toko itu juga harus pasang besi-besi. Sekarang besi lah mahal. Jadi pasang rangka besi yang sangat mahal dengan dilas. Atasnya juga harus di finishing dengan keramik lagi, bawahnya juga harus masih dibeli plafon.
Oke, terakhir ikuti biar Anda paham ya teman-teman ya. Kemudian kalau dak kayu, karena juga konsepnya yang dibuat konsep kayu, itu tinggal diamplas saja, kemudian di politur instan yang sangat murah sekarang. Tidak perlu di plafon lagi. Dan di atasnya juga hanya di politur saja. Selesai, jadi hanya kayu sudah selesai. Ya. Dan ini dak ini lebarnya sekitar 40 meter persegi, sama dengan rumah tipe 40 ya. Contohnya yang belum ini karena tenaga kerjanya masih repot, seperti ini teman-teman. Ya. Ya. Kemudian kekuatannya seperti apa? Kekuatannya seperti apa? Apakah ini kuat? Ada pertanyaan. Apakah kalau dikasih almari kuat? Ya. Ini ada pertanyaan kemarin dari teman ya. Ini sudah pernah dicoba di bawah, karena ini masangnya ini tidak hanya ditempel tapi dikait-kaitkan. Ini dilewati pickup muatan kuat teman-teman. Pickup dengan muatan kuat ya, sudah dipraktekkan di satu tempat ya, karena ini tinggi kayunya adalah 3,5 cm tinggi papannya ya. Kemudian baloknya ini 8 kali 10 dengan bentangan hanya 1 meter. Oke. Kemudian gambaran biaya 40 meter persegi ini kalau menggunakan kayu, kebetulan kayunya masing-masing daerah berbeda-beda, cari teman pengusaha kayu. Ini hanya habis sekitar 13,5 juta. Bayangkan kita punya ruangan 40 meter persegi hanya 13,5 juta sudah sampai finish. Ya. Sudah sampai finish. Oke. Kalau dak hebel dengan 40 meter persegi setelah saya hitung itu habis 24 juta belum plafon. 24 juta itu sampai keramik ya. Sampai keramik. Kalau dak konvensional itu hampir 40 juta itu baru dak saja, belum keramik, belum plafon. Selain itu struktur bangunannya juga harus dipersiapkan betul-betul kuat karena bebannya sangat berat. Seperti itu teman-teman, jadi nanti itu plafonnya miring seperti rumah-rumah di Amerika ya. Plafonnya dibuat miring sesuai seperti genteng sehingga ruangan atas tetap lega, itu tinggi sekali itu masih ya. Seperti itu. Inilah teman-teman kalau Anda ingin betul-betul mempunyai ruangan di lantai 2 dengan biaya terjangkau, saya menggunakan ini, terserah Anda. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.